Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Fitriani. Saya dari kelas B sore semester 6 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membahas materi tentang sosiolinguistik. Pengertian sosiolinguistik. Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur itu. Jadi sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Manfaat sosiolinguistik bagi kehidupan praktis banyak sekali, sebab bahasa sebagai alat komunikasi verbal manusia tentunya mempunyai aturan-aturan tertentu dalam penggunaannya. Sosiolinguistik memberikan pengetahuan bagaimana cara menggunakan bahasa. Sosiolinguistik menjelaskan bagaimana menggunakan bahasa itu dalam aspek atau segi sosial tertentu. Sosiolinguistik juga akan menunjukkan bagaimana kita harus berbicara bila kita berada di dalam masjid, di ruang perpustakaan, di taman, di pasar, atau juga di lapangan sepak bola. Dalam pengajaran bahasa di sekolah, sosiolinguistik juga mempunyai peran yang besar. Kajian bahasa secara internal akan menghasilkan varian-varian bahasa secara objektif deskriptif. Dalam wujud berbentuk sebuah buku tata bahasa, kalau kajian secara internal itu dilakukan secara deskriptif, dia akan menghasilkan sebuah tata bahasa deskriptif. Kalau kajian itu dilakukan secara normatif, akan menghasilkan buku tata bahasa normatif. Kedua buku tata bahasa ini mempunyai hasil varian yang berbeda. Lalu, kalau digunakan dalam penggunaan bahasa, juga akan mempunyai persoalan yang berbeda. Kalau dalam pengajaran digunakan buku tata bahasa deskriptif, maka kesulitan adalah bahwa ragam bahasa yang harus diajarkan adalah ragam bahasa baku. Padahal, dalam buku tersebut terekam juga hasil varian ragam non-baku. Di negara-negara yang multilingual seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, India, dan Filipina, muncul masalah-masalah politis sehubungan dengan pemilihan bahasa untuk keperluan menjalankan administrasi kenegaraan dan pembinaan bangsa. Pemilihan bahasa yang mana harus diambil menjadi bahasa resmi. Kenegaraan dapat menimbulkan ketegangan politik dan ada kemungkinan berlanjut menjadi bentrok fisik. Sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin, yaitu disiplin ilmu sosiologi dan ilmu linguistik, dua bidang ilmu yang masing-masing memberi peran yang berbeda. Sosiologi memperhatikan hubungan sosial antar manusia di dalam masyarakatnya, sebagai individu maupun kelompok. Sosiologi adalah kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, beserta lembaga-lembaga sosial dan proses sosial yang ada di masyarakat. Sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi berlangsung dan tetap ada. Dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah sosial dalam satu masyarakat, akan diketahui cara-cara manusia bersosialisasi dalam masyarakatnya. Sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari bahasa atau bidang ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah cabang ilmu linguistik yang bersifat interdisipliner dengan ilmu sosiologi dan dengan objek penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat tutur. Sosiolinguistik lebih berhubungan dengan perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya. Sedangkan sosiologi bahasa berhubungan dengan faktor-faktor sosial yang saling bertimbal balik dengan bahasa atau dialek. Definisi masalah yang dibicarakan dalam sosiolinguistik: yang pertama, identitas sosial dari penutur. Yang kedua, identitas sosial dari pendengar yang terlibat dalam proses komunikasi. Yang ketiga, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi. Di manakah tempat peristiwa tutur terjadi? Apakah di tempat umum yang ramai ataukah di ruang tempat seseorang tengah beribadah?
Keempat, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek-dialek sosial. Pilihan dialek yang berhubungan dengan status sosial penggunaannya. 5. Penilaian sosial yang berbeda oleh penutur dan perilaku bentuk ujaran. 6. Tingkat variasi dan ragam linguistik. Dan 7. Penerapan praktis dari penelitian sosiolinguistik. Fungsi sosiolinguistik bahasa dalam sosiolinguistik tidak dipandang sebagai struktur saja, tetapi juga sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Ragam bahasa adalah variasi pemakaian bahasa dalam suatu masyarakat yang berbeda-beda. Secara umum, fungsi sosiolinguistik adalah untuk mempelajari ragam bahasa, pilihan kata, dan pemakaian kata yang tepat dengan situasi, kondisi, dan berbagai faktor yang lain dimiliki lawan bicara agar tidak terjadi ketidaksesuaian, kesalahpahaman, dan berbagai masalah bahasa. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.